Jangan lupa like and subrek ya guys. Selamat mendengarkan. Bawah yang tenang dan mulai bergerak ringan. Sentuhan intim seperti itu secara alami menyebabkan hati Xiao Yan berayun. Saat Doki dipindahkan melalui tempat di perut kecil, kemerahan di wajah Yunzi juga mereda. Leher berwarna merah jambu juga mulai berangsur-angsur kembali ke putih normal. Setelah memijat perutnya selama beberapa menit, Xiao Yan buru-buru menarik jubah hitam itu kembali. Selanjutnya, dia mulai mengangkat jubah hitam yang menutupi kaki Yunzi. Xiao Yan tidak berani bertindak kurang ajar di tempat seperti itu. Ketika dia mengangkatnya secukupnya, dia dengan cepat menemukan tempat yang tepat dan menutup matanya saat dia menggunakan dokinya untuk meredakan api keinginan di Yunzi. Ketika Xiao Yan menutup matanya, Yunzi, yang sedang berbaring di tempat tidur, mengencangkan tangannya. Bulu matanya yang panjang terus bergetar saat ekspresi malu dan marah berulang kali muncul di wajahnya. Sesaat kemudian, Xiao Yan basah kuyup saat dia akhirnya melepaskan tangannya. Dia menarik jubah hitam itu ke bawah dan terengah-engah. Berbalik, dia menemukan bahwa wajah Yunzi telah kembali normal dan menghela nafas. Pada saat Xiao Yan menghela nafas, doki di tubuhnya yang sangat kelelahan karena membantu Yunzi menekan nyala keinginannya hampir membiarkan api keinginan dalam dirinya muncul kembali. Dengan wajah merah, Xiao Yan sedikit membungkukkan tubuhnya dan menyaksikan kecantikan tak berdaya berbaring di atas ranjang batu. Dia tanpa sadar melangkah maju dan menundukkan kepalanya untuk melihat bibir yang lembut, indah dan menggoda. Api melintas di matanya sebelum dia perlahan menundukkan kepalanya. Merasakan nafas penutup, tangan Yunzi juga mulai menegang. Kinya, panas di tubuh Xiao Yan mulai surut, api hasrat yang menggeliat di dalam dirinya juga mulai perlahan menghilang. Celepuk. Sebuah kepala manusia tiba-tiba meletus dari permukaan danau yang tenang saat Xiao Yan menyeka air yang menempel di wajahnya dan mengangkat kepalanya untuk menyaksikan matahari menggantung tinggi di langit. Dia dengan lemah menghela nafas dan perlahan berenang menuju tepi danau saat dia berulang kali menghirup udara. Mata sipit Xiao Yan menatap ke langit saat dia tiba-tiba menjilat bibirnya. Wajah mulia dan cantik dari Yunzi sekali lagi muncul di matanya. Eksistensi yang awalnya mulia, seperti dewa wanita telah mengungkapkan postur tubuhnya yang paling menggoda dan bejat kepadanya. Xiao Yan menggelengkan kepalanya saat dia tertawa getir dengan suara lembut. Dia tahu bahwa terlepas dari apa yang terjadi di masa depan, dia akan selalu memegang tempat di hatinya sebagai orang yang memberinya rasa pertama seorang wanita. Menghela nafas tanpa alasan apapun, Xiao Yan keluar dari danau dan membawa perasaan tidak enak saat dia perlahan berjalan kembali ke gua. Saat dia akan mencapai gua, Xiao Yan menarik napas dalam-dalam. Dia dengan lembut bergumam, dia seharusnya bangun, kan? Sambil memegang tangannya sendiri, Xiao Yan membuka langkahnya dan berjalan ke dalam gua yang sejuk. Dia mengarahkan pandangannya ke platform batu dan menjadi tertegun. Yunzi, yang seharusnya terbaring di sana, telah menghilang. Kecemasan melintas di wajah Xiao Yan saat dia dengan cepat mengambil beberapa langkah ke depan dan baru saja akan berteriak ketika lehernya tiba-tiba menjadi dingin. Sebuah pedang panjang yang tampak aneh yang tidak membawa panas terletak dengan erat di tenggorokannya. Tubuhnya tiba-tiba menjadi kaku saat mata Xiao Yan menatap ke punggungnya. Mengenakan jubah hitam, tangan kanan Yunzi membawa pedang panjang saat dia berdiri di belakangnya dengan wajah sedingin es. Tatapannya berbenturan dengan sepasang mata indah yang cerah. Kedua tatapan bertemu dan langsung beralih, bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi. Xiao Yan memutar ikan bakarnya sekali lagi sebelum mengambil salah satunya dan menyerahkannya kepada Yunzi. "Kamu bisa memakannya. Saya tidak lapar." Yunzi menundukkan kepalanya saat dia berkata dengan lembut. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, dia merasakan perutnya berkontraksi. Namun, dia tetap keras kepala, menutup matanya dan mengabaikan protes perutnya. "Bersantai. Benda itu sudah saya buang." Melihat penolakan Yunzi untuk menerima ikan itu,
Xiao Yan hanya bisa tersenyum dan melontarkan lelucon dingin. Yunzi membuka matanya, mengatupkan bibirnya erat-erat dan mengangkat kepalanya hanya untuk menemukan seorang pria muda dengan senyum hangat di samping api. Kelembutan muncul di matanya. Tidak dapat disangkal bahwa penampilan Xiao Yan yang halus dan tampan ini bersama dengan usianya memberi kesan pada orang lain sebagai orang yang tidak berbahaya. Hanya ketika dia menatap ikan bakar, Yunzi ingat bahwa seluruh kejadian ini dimulai karena ikan yang dia panggang. Pria muda di depannya baru saja menghadapi kemalangan yang tak terduga. Meskipun kemalangan tak terduga ini adalah sesuatu yang ingin dialami oleh siapapun. Untuk menyelinap tetapi menemukan saya, ketika saya memulihkan kekuatan saya besok, saya akan sekali lagi mengalihkan perhatian Amethyst Winged Lion. Adapun Anda, saya harap Anda bisa memasuki gua Amethyst Winged Lion dan membantu saya mencari kristal roh ungu. Petik 2. Ini tidak akan menjadi masalah dalam memberikan bantuan, tapi, mungkin memalukan untuk mengatakan ini tapi sebagai Dose, peringkat 3 Magic Beast yang muncul di wilayah dalam dari pegunungan Magic Beast akan dapat dengan mudah menghabisiku, mati. Xiao Yan tertawa getir saat dia melambaikan tangannya. Anda tidak perlu khawatir tentang ini. Setelah saya membuka segel besok, saya akan menggunakan teknik rahasia yang memungkinkan Anda mendapatkan kekuatan untuk durasi yang singkat. Dengan kekuatan ini, Anda harus bisa memasuki wilayah dalam pegunungan Magic Beast. Lagi pula, Magic Beast jarang memasuki gua Amethyst Winged Lion, kata Yunzi. Xiao Yan sedikit menganggukkan kepalanya. Pakai kristal ini. Selama Anda berada di dekat kristal roh ungu, itu akan menjadi panas. Anda hanya perlu mengandalkan suhunya untuk menemukan kristal roh ungu. Yunzi mengeluarkan kristal berbentuk belah ketupat hijau tua dari cincin penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Xiao Yan saat dia berbicara sambil tersenyum. Xiao Yan menerima kristal itu dan menggantungnya di lehernya. Lalu dia mengangkat kepalanya, dia tersenyum, aku akan melakukan yang terbaik. Melihat senyum Xiao Yan, Yunzi sedikit memiringkan kepalanya. Setelah mengatakan semua yang perlu dikatakan, keduanya tidak lagi memiliki topik untuk diajak bicara. Suasana sekali lagi menjadi sunyi. Pergi dan istirahatlah. Saya masih perlu berlatih sebentar. Xiao Yan memecah keheningan dan membuat Yunzi tersenyum. Dia duduk bersila di atas platform batu di samping, menutup matanya dan memasuki mode pelatihan. Duduk di tempat tidur batu, Yunzi menatap pemuda dengan wajah tampan itu lama sebelum dia menghela nafas ringan. Dia perlahan-lahan berbaring dan bergumam pada dirinya sendiri, tidurlah. Begitu kamu bangun besok, kamu akan melupakan segalanya. Petik 2. Lama setelah gua berbatu itu sunyi, Xiao Yan yang sedang berlatih tiba-tiba membuka matanya. Dia menoleh dan melihat kecantikan tidur, Yunzi, berbaring di tempat tidur batu. Perlahan-lahan turun dari platform batu, dia datang ke samping tempat tidur dan menyapu pandangannya ke lekuk tubuh yang elegan dan menarik. Akhirnya, matanya tertuju pada wajah cantik dengan alis yang sedikit dirajut. Tatapan Xiao Yan menatap tajam ke wajah cantik ini sehingga dia mungkin tidak akan pernah mendapatkan kesempatan untuk melihat langsung lagi. Setelah beberapa saat, Xiao Yan menarik jubah hitam besar dari cincin penyimpanannya dan dengan lembut meletakkannya di atas tubuh Yunzi sebelum berbalik dan berjalan menuju pintu masuk gua dengan penguasa suan berat besar di punggungnya. Malam adalah waktu ketika binatang ajaib paling aktif jadi dia harus terus berjaga setiap saat. Ketika Xiao Yan berbalik, Yunzi yang tertidur dengan mata tertutup tiba-tiba membuka matanya. Dia diam-diam melihat ke arah punggung yang menghilang dari sosok yang membawa penguasa besar berwarna hitam yang tampak aneh. Tangannya membelai jubah hitam yang menutupi tubuhnya dan di dalam hatinya yang tenang, riak yang tidak diketahui mulai muncul. Ah, desahan lembut dari dalam gua perlahan-lahan mati. Ketika fajar yang hangat menyinari Xiao Yan yang sedang tidur, matanya yang mengantuk mulai terbuka. Pada saat dia melakukannya, dia tiba-tiba dan dengan cepat menoleh. Yunzi sedang duduk bersila di atas tempat tidur batu di dalam gua.
Pedang panjang yang tampak aneh ditempatkan di kakinya. Hari ini, dia telah berganti menjadi gaun polos seputih salju dan gaya rambut Phoenix yang awalnya tampak malas sekali lagi dikumpulkan bersama, memberikan perasaan mulia yang samar. Wajah cantiknya tenang dan anggun, tidak meninggalkan jejak kelemahan yang dia miliki beberapa hari terakhir. Tampak seolah-olah dia merasakan Xiao Yan bangun, mata Yunzi juga terbuka. Murid-muridnya yang cantik menyapu Xiao Yan saat dia bertanya dengan samar, "Bangun." Suaranya sejelas biasanya, tapi kali ini, suaranya terdengar agak dingin. Nada acuh tak acuh itu mirip dengan percakapan antara orang asing. Setelah menyapu pandangannya pada Yunzi, Xiao Yan perlahan menghela nafas. Dia memiringkan kepalanya dan bertanya, "Segelnya, apakah sudah rusak?" "Iya." Yunzi mengangguk tanpa emosi dan menggerakkan tubuhnya sedikit. Ketika dia muncul berikutnya, dia berdiri tepat di depan Xiao Yan. Dia menurunkan matanya yang cantik, menatap wajah Xiao Yan dan berkata, "Ayo pergi. Begitu kita berada di luar, saya akan membantu meningkatkan kekuatan Anda untuk sementara." Petik 2. Begitu dia menyelesaikan kalimatnya, dia berbalik dan memimpin jalan menuju pintu keluar dengan langkah kakinya yang memikat dan anggun. Mengangkat kepalanya, Xiao Yan melihat bagian belakang sosok cantik itu meninggalkan gua dan tiba-tiba berkata, "Aku suka Yunzi beberapa hari ini, aku tidak begitu menyukaimu sekarang." Di pintu keluar gua, sosok cantik itu terdiam. Dia diam di tempat yang sama sejenak sebelum sekali lagi membuka langkahnya dan keluar dari gua. Sekian dulu ya guys. Terima kasih sudah mendengarkan. Bye-bye.